akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita tetap satu insya Allah. Dari mulai presidennya, menterinya, camatnya, lurahnya, RT-nya, RW-nya, pengurus DKM-nya, kalau taat sama Allah, insya Allah negara ini berkah. Bener gak Bu? Bener gak Bu? Ya mudah-mudahan pemimpin yang telah kita pilih yang jadi adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Insya Allah kalau takut sama Allah dia nggak main curang sama rakyatnya, nggak menjolimin rakyatnya, dia berlaku adil. Kenapa? Karena dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika nanti dipanggil Allah, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang lagi viral bakul es teh. Benar Bu ya? Sedikit barangkali Allah kalau mengangkat manusia mudah, Allah kalau menjatuhkan manusia juga mudah. Maka dari itu jangan sombong kita di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilihat mulianya manusia adalah dari ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya Allah gak lihat siapa orang itu, pangkatnya apa, jabatannya apa, duitnya seapa banyaknya, tapi yang Allah lihat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melengkapi barangkali pertemuan kita pada pagi hari ini, sebelum kita nanti melanjutkan zikir-zikir yang dipimpin oleh guru kita, saya mau tanya Bu, susah amat jawabnya, Bu? Ya Allah, dingin Bu? Emang ada kasih makan di situ? Di sini ada tuh Bu, air Bu, ada bening banget ya. Ibu, saya mau tanya, kalau di kacamata kita, pandangan kita di masyarakat, orang kaya bagaimana Bu? Seneng, banyak duit, punya kendaraan bagus, rumah gede, punya jabatan. Itu mungkin pandangan kita di masyarakat. Orang kalau tadi seperti itu, status sosialnya baik, barangkali kita nilai dia orang kaya. Saya menyampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya orang kaya kata Nabi, ini orang kaya kata Nabiku, sama enggak dengan definisi ibu yang tadi sebutkan, bahwa orang kaya banyak duitnya, rumahnya gede, mobilnya bagus, kelihatannya enak. Ternyata kita sesuaikan dengan apa yang dikatakan baginda Rasulullah, orang kaya sama enggak yang dipandang oleh kita. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan min sirbihi mu'afan bil jasadi inda butu yaumihi faka'annama khairan lahu dunya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di pagi harinya di antara kalian memiliki tiga perkara ini, apa kata Nabi? Faka'annama khairan lahu dunya, maka seolah-olah, maka seakan-akan ia memiliki dunia seluruhnya. Nih kata Nabi, orang kaya begini Pak. Yang pertama, aminan min sirbihi, merasa aman di kelompoknya, merasa aman di lingkungannya, itu orang kaya. Beda apa yang tadi disebutin. Jadi orang kaya adalah orang yang merasa aman ketika dia tinggal di kelompoknya. Saya mau tanya sama ibu tinggal di satu rumah, depan belakang kita, kanan kiri kita, itu hidup rukun sama kita, enak gak Bu? Indah kita. Kebalikannya sekarang kita tinggal satu tempat, depan belakang nyaman, samping kanan rada kurang enak sama kita, gendut sama kita, benci sama kita, kira-kira enak kagak? Tuh, itu orang miskin namanya. Mau keluar rumah, ibu mau nyapu, kelihatan muka
tetangga kita yang tadinya gede sama kita, lah kita masuk lagi, sialan tuh ada muka yang itu lagi. Berapa banyak orang pindah rumah, jual rumah gara-gara ia tidak merasa nyaman dengan kelompoknya, merasa nyaman dengan lingkungannya. Benar ya? Tapi kalau misalnya satu lingkungan kita tinggalnya, depan belakang rumah kita, kanan dan kiri semua satu RT, itu Masya Allah rukun, saling asah asih dan asuh, maka Masya Allah nikmat luar biasa. Itu orang kaya yang kayak begitu. Coba sekarang ibu saya contohkan lagi rumah tangga. Rumah kita gede, ruang tamu 10 kali 10. Astagfirullahaladzim, ada 10 kali 10. Ruang tengah, ruang TV 10 kali 10, kamar mandi 3 kali 3. Ada kamar mandi 3 kali 3, paling juga semeter kali 1,5. Ya Allah. Tapi kita hidup kagak rukun sama suami istri, cekcok mulu, ribut. Itu rumah yang gede jadi sempit, Bu. Ibu ketemu sekarang di ruang tamu, rumahnya 10 kali 10 meter. Melihat muka bini, kita lagi di bawah ini. Dia pindah ke ruang tengah yang 15 meter kali 15 meter, modok tiduran, ada bini dia. Lagi ribut kita. Itu rumah yang gede kayak begitu terasa sempit. Kenapa? Kada aminan min sirbihi. Kita susah di situ. Susah kalau orang sekarang bilang kita susah udah. Sama nggak ngerti kan susah udah? Susah gerak kita rasaannya. Tapi rumah kita walaupun kecil, ruang tamu 3 kali 3, ruang tengah 3 kali 3, kamar mandi cuma semeter kali semeter, tapi hidup rukun penuh dengan kasih sayang. Maka kita ngobrol ruang tamu walaupun kecil ruang tamunya, indah rasanya, saling menceritakan bagaimana anak ke depannya, cerita masalah kehidupan saling dengan senyuman, kopi segelas berdua. Indah itu rumah kecil jadi lega. Bener gak Bu? Kata Nabi orang kaya begitu, nggak jadi jaminan rumahnya gede dia, ya kendaraannya bagus, pangkatnya tinggi, bisa jadi dia sengsara bikin urusan dia juga. Kita nggak tahu mobil yang bagus, barangkali mungkin ini mah cicilannya banyak, rumahnya gede, pinjam sini pinjam sono, dibikin sama dia. Ya Allah, ulang lagi urusan pekerjaannya karena jabatannya banyak, Masya Allah hidup gak senyenyak kita mah dulu juga diibaratnya. Dia memikirin besok bersama, besok kesini. Orang kaya kayak begitu kata Nabi, kita merasa aman dalam lingkungan. Sama kita ngaji begini juga pun, kalau kurang aman kita punya kita pun ada empor lagi kita mengapa? Gede pisan. Saya ingat lihat IG-nya Ustaz SMS, ya. Kata beliau gini, ada orang kata ujung-ujung benci sama kita, kata ujung-ujung. Lah kita mah kagak tahu dibenciin. Di bahasa sekarang ngomong ini. Kita kagak tahu dibenci, tahu dia ujung-ujung benci kita aja. Kita juga nggak tahu. Ternyata kata beliau ini bisa jadi dia tahu cerita tentang kita dari orang lain. Padahal orang lain itu nggak tahu tentang kita. Ada nggak model begitu? Banyak banget tuh. Bu, kita benci sama orang itu perbuatan bagus, perbuatan jelek. Jelek. Yang paling jelek ibu benci sama orang, ibu ngajak-ngajak tetangga sebelah supaya jelek apa supaya benci sama orang itu paling jelek. Jelek bisa itu. Maulah kita benci berjamaah satu kampung, akhirnya menghina dia. Ya benci sama dia yang kita nggak tahu urusannya. Masya Allah, tadi kembali itu ST tadi kan melihat kita jangan sombong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita Allah dia lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Satu, jadi orang kaya kayak begitu, merasa aman dari lingkungannya. Yang kedua kata Nabi, orang kaya itu adalah mu'afat bil jasadi, sehat wal afiat jasadnya. Kenapa dikatakan mu'afan bukannya sehat? Karena beda, sehat sama afiat. Kalau sekedar sehat tangan kita dapat menggenggam, mata kita dapat melihat, telinga kita dapat mendengar, kaki kita dapat berjalan, ini sehat secara fisik. Tapi yang disebut afiat adalah fungsi mata, fungsi telinga, fungsi tangan, fungsi kaki sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kakinya sehat, dia mau melangkahkan ke masjid untuk mengikuti pengajian rutin bulanan. Itu namanya sehat walafiat. Mata kita sehat, dapat memandang dengan baik, dipakai buat baca Quran. Melihat buku-buku kita baca, itu buku-buku tentang keislaman, itu namanya sehat walafiat. Telinga kita dapat mendengar dengan baik, kita pakai buat mendengarkan nasihat-nasihat kalam-kalam Allah, itu namanya sehat walafiat. Berapa banyak pada pagi hari ini orang yang sehat tapi tidak afiat, dia nggak datang ke masjid, bahkan dekat rumahnya sudah diinformasikan di medsos, pun kedengeran juga informasinya, tapi nggak datang ke masjid. Ada nggak model kayak begitu? Tuh sehatku tapi nggak afiat. Kita alhamdulillah ini, ya, walaupun kaki kita sila, udah tuker kanan, tuker kiri, belondor, mikir ke sono, mikir ke sini. Emang udah usia kita, Pak. Iya, model kayak begitu, udah kagak betah, tapi kita masih ada di sini. Itu yang udah kayak begitu, udah kesemutan, baik-baik banyakin istighfar. Ya, takutnya besok pulang dari sini tahu-tahu innalillahi dihukumi sama Ustaz Ade. Ya Allah, baik istighfar. Ya, biar itu sakit kaki kita pulang balik kanan kiri kita pindahin ke atas, jadi saksi, jadi asar buat kita. Langkah kita dari rumah sebagai apa? Kata Nabi, orang yang melangkahkan kakinya ke tempat ilmu, ke masjid zikir, ampunan Allah, maghfirah Allah dan rahmat Allah di kaki kanan dan kirinya. Semakin jauh melangkah, maka semakin banyak rahmat Allah, kasih sayang Allah, maghfirah Allah, ampunan Allah buat kita semua. Kalau saya pakai mobil karena hujan, jadi cuma pentil khusus, maghfirah, rahmat, maghfirah, rahmat. Saat ini pakai motornya. Pentil juga Allah, pentil juga. Ya Bapak yang jauh mana yang jauh, yang dekat nggak bisa ada, dekat dia. Cuma berapa langkah ke sini. Cuma dia ngundang kita, paling banyakan dia. Iya, dia ngaji datang sebanyak ini. Enggak, Allah kurangi sedikit pun kebaikannya. Loh, Masya Allah. Makanya kan pahala perbuat itu lebih gede daripada pahala iman. Perbuat kenapa perbuat pagi Bapak jam 4 udah bangun, setengah 4 buka pintu, ngebersihin ini semuanya, disapu sama dia. Masya Allah, ikhlas Bu. Coba imam, lah bacaannya kagak bener, tanggung jawab imam. Wudunya kagak bener, imam tanggung jawab. Perbuat kenapa udah? Ya Allah, ya, maka merbuat bukan digaji, namanya dikasih hadiah Pak. Kalau digaji mah kurang kasih gaji merbuat. Lah kita mah kalau mau masuk aja ke sini. Setiap hari sampai musola saya dipel, ya kan? Sore dipel, subuh dipel, digelarin karpet, Masya Allah, dipasangin AC-nya. Ya kita tinggal masuk doang, nikmat. Cuma merbuat gak disebut. Yang hormati merbuat masih jadi Ustadzul Jannah, kan disebutin. Lah imam kan disebut imam besar kita, imam disebutin. Tapi tanggung jawab gede bener. Yang kedua muazin itu pahalanya luar biasa, Masya Allah, suaranya menggelegar, dipanggil orang sekampung dia datang. Muazin Masya Allah, saya punya guru Al-Makmur Haji Muhammad Nasran, pahala yang mengalir, ada pahala muazin, Masya Allah. Perebutan besok nih, ada yang azan, anak muda azan, ibu yang azan Bu, ibu ada yang baik. Tuh, dua, sehat, ya, jasadnya. Ini kita beruntung Bu, ya mahal sehat itu. Kalau kita udah terasa sakit, Masya Allah, sekarang daftar berobat, kita udah pakai BPJS, sekarang harus online bersedih sama kita aja. Cuma yang sehat. Ya Allah sehat lagi. Nggak mau kan kita dipakai aplikasi. Ya Allah, sehat untung kita Bu. Dapat pakai nikmat sehat ini luar biasa. Manfaatin buat kita ibadah kepada Allah. Kalau udah sakit kita ibadah, udah susah, segan kita. Ya. Yang ketiga. Kata Nabi, orang kaya adalah apa? Orang kaya indakutu yaumihi, mereka memiliki makan untuk esok hari, untuk besok, bukan untuk seminggu, bukan untuk sebulan, Pak. Sehari aja kita udah kaya. Kan kita memikir gini, ya buat tinggal besok doang ini, minggu depan makan apaan tuh. Kata Nabi, apa punya sehari aja kita sudah kaya.
Yang susah dalam diri kita adalah rasa syukur. Itu yang susah. Kenapa? Karena kacamata kita urusan dunia ngelihatnya ke atas, itu biasanya begitu. Iya. Kita pendapatan sebulan punten 1 juta, tetangga saya mah 2 juta. Kecil amat ya. Makanya kalau urusan dunia, lihatnya ke bawah jangan ke atas, tapi urusan akhirat melihatnya ke atas jangan ke bawah. Kalau kita punya mobil kita bersyukur, alhamdulillah saya punya mobil kemana-mana nggak kehujanan, tetangga punya motor kemana-mana masih kehujanan. Kata yang punya motor, alhamdulillah saya masih punya motor, tetangga punya sepeda capek wes. Kata yang gue, alhamdulillah saya punya sepeda, tetangga saya jalan kaki kemana-mana malah panas-panas lah. Putus pada gede, ya kan? Katanya jalan ke alhamdulillah saya bisa jalan, tetangga saya malah kursi roda. Katanya kursi roda alhamdulillah saya masih bisa hidup walaupun pakai kursi roda, masih bisa nikmati udara di pagi hari. Tetangga saya kemarin di kasur gak bisa kemana-mana. Kata yang gak bisa kemana-mana tuh, dia alhamdulillah saya bisa berbuat ibadah kepada Allah. Tetangga kemarin di sekali innalillahi. Itu urusan dunia. Kalau dia dari atas punya kita. Tapi urusan hidup, kalau urusan ibadah melihatnya ke atas, itu tetangga rajin apa sama berjamaahnya, mau susah amat ya. Itu tuh. Gimana caranya? Tanya, Pak, Bapak bisa tiap hari sholat berjamaah, gimana caranya Pak? Tanya. Ada donatur setiap bulan nyumbang ke masjid, Bapak bisa begitu, gimana sih Pak caranya? Itu contoh kita. Kalau dia bisa ngasih 1 juta, kita harus bisa lebih daripada 1 juta. Kalau orang lain bisa ngasih 5.000, kita barangkali pengen lebih daripada 5.000. Itu urusan akhirat. Ya, kalau sekarang lihat ke bawah, ya paling itu juga yang ceramah apa yang datang. Oh enggak, itu udah urusannya. Maka tadi kita usah ada jadi mukadimahnya, yang penting niat kita mencari ridho Allah. Walaupun barangkali ilmunya ya mendengar kuping kanan keluar kuping kiri, biarin duduk di majelis ilmu, keluar dari sini kata Nabi ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 3 perkara kata Nabi. Kalau ada dalam diri kita kata Nabi, pakaian nama akhirat lahu dunia, maka dunia seakan-akan milik kita semua. 1, merasa aman di dalam lingkungan kita. Yang kedua, kita sehat walafiat badan kita. Yang ketiga, ada makanan untuk esok hari. Itulah orang kaya sesungguhnya. Itu kata Nabi. Yang terpenting adalah rasa syukur kita kepada Allah. Alaika bisukri fa inna sukri yazid fi ni'am, kata Rasulullah. Hendaklah kalian bersyukur, maka dengan bersyukur Allah tambah nikmat-nikmat yang lainnya. Insya Allah ini saya